Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari program studi pendidikan anak usia dini dengan NIM 186225052 akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari Neurosains dengan dosen pengampu Ibu Irma. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang perkembangan otak anak. Membahas tentang perkembangan anak usia dini, khususnya perkembangan kognitif, akan selalu disisipkan pembahasan mengenai otak. Perkembangan otak anak memiliki relasi kuat terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Menurut Sansro 2010-113 menyebutkan bahwa otak tidak hanya mengatur perilaku tapi juga otak mengatur metabolisme. Otak menjadi pusat yang mengatur seluruh aktivitas keseharian manusia baik dalam berperilaku, berpikir maupun emosi. Menurut Khadijah 2016 P13 tepat rasanya jika otak disebut sebagai pusat kendali atau control room bagi manusia dalam berperilaku dan juga mengatur metabolisme tubuh. 1. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan otak? Otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian atas tubuh manusia, yaitu di dalam kepala. Otak ditutupi oleh tengkorak yang cukup kuat sehingga aman dari benturan. Mengingat organ ini cukup lunak sehingga dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan yang dapat menyebabkan otak terluka. Menurut kamus bahasa Indonesia, otak diartikan sebagai benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf. Hal yang serupa dikemukakan oleh Jensen 2008-41 yang menuliskan bahwa otak manusia normal berwarna putih dan cukup lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau roti. Bagian-bagian otak itu secara garis besar itu otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar itu apa sih? Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan kontrol kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar memiliki permukaan luar yang disebut sebagai cerebral cortex dan merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Bagian dalam otak besar mengandung sel-sel saraf terselubung atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar kan dibagi jadi 4 tuh ya. Yang pertama itu lobus frontal yang terletak di bagian depan. Dan nomor yang kedua itu adalah lobus parietal atau yang ada di atas, terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arahan. Untuk lobus frontal itu dia itu mengatur tentang perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengembalian keputusan, dan perencanaan. Yang ketiga ada lobus temporal yang terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat, lobus occipital terletak di bagian belakang otak yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil itu terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak di bawah lobus occipital.
oksipital seperti otak besar, otak kecil juga memiliki seperti otak besar, otak kecil pun juga memiliki dua belah. Belahannya itu otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus seperti menulis, melukis, koordinasi tangan kanan dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan. Yang ketiga, ada batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Yang pertama itu otak tengah itu adalah struktur yang sangat kompleksi karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lainnya. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran gerak mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Yang kedua, pons itu merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubung berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal saraf karnial. Saraf karnial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensorik ke otak. Yang ketiga, medula oblongata merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Karakteristik otak kanan. Seorang anak yang menggunakan otak kanan mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hal kreativitas. Fungsi otak kanan yang berpikir acak atau kebalikan dari otak kiri yang linear mengantarkannya dari seseorang yang kaya dengan ide-ide karena ia seorang kreatif. Ia tidak akan pernah kekurangan rencana pemikiran dalam menghadapi beberapa problem. Menurut Kadir 2010 97. Dan karakteristik otak kiri. Untuk otak kiri, Hastuti menjelaskan bahwa proses pada belahan otak kiri lebih lambat. Cara berpikir otak kiri sering terlihat berlawanan dengan emosi dan lebih dekat dengan proses-proses yang bersifat objektif. Belahan otak kiri lebih peka terhadap saya dalam suatu proses yang sering dipersepsikan lebih rasional. Belahan otak kiri juga merupakan pusat pengembalian keputusan yang berpikir abstrak. Belahan otak kiri menitik beratkan kinerja pada proses yang berkaitan dengan suatu yang intelek. Intelek tentunya berbeda dengan kreatif, karena intelek biasanya mengarahkan kita lebih spesifik, yang kreatif meluaskan atau melebarkan pada suatu konteks. Menurut Kadir 2010.2. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata dan banyak kekurangannya, mohon maaf. Dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.